Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Akmarina dengan NIM 2308149 dari kelas PTB 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan metode amplop, perhitungan plat dengan metode amplop. Baik, di sini saya sudah memiliki Excel-nya. Nah, di sini dari Excel tersebut untuk ada sumber rujukannya dengan rujukan itu dari Gideon Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang untuk berdasarkan SKNI T15-199103 dan juga ada dari PBI 1971 untuk tata cara perencanaan mendirikan bangunan gedung dengan SNI 0317281989. Autornya sendiri itu adalah W.C. Fis atau Gideon Kusuma. Baik, selanjutnya ada data. Nah, datanya itu di sini FC-nya itu saya menggunakan 15. Lalu FV-nya itu adalah 400. Untuk bebannya nanti akan ada beban tersendiri, yaitu nanti dihitungkan. Tebal platnya menggunakan seri 120, selimut betonnya itu 20, dan lebar platnya itu 1000 mm. Di sini ada foto terkait untuk dari data tersebut. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini adalah dasar-dasar perencanaan beton bertulang untuk rantainya dan untuk balok dan juga untuk kolom. Di sini itu sudah ada gambar atau side plan. Side plan-nya sendiri sudah ada dari mulai kasus awal sampai kasus yang terakhir. Di sini perbedaannya itu jika berwarna merah itu perletakan beban saja, dan yang berwarna hitam itu perletakan terjepit. Nah, lanjut untuk load-nya. Ini untuk beban load-nya itu ada mati dan juga hidup. Untuk beban mati, untuk platnya sendiri itu tebalnya ada di 0,12. 0,12 ini didapatkan dari data yang tadi ya. Nih, yang ini. Yang 120, dari 120 dibagi dengan 1000. Didapatkan tebalnya itu 0,12 meter. Berat jenisnya itu ada 24 sesuai dengan catatan di sini. Berat jenis beton bertulangnya ada 24. Lalu hasilnya itu didapatkan dari tebal dikali dengan berat jenis. Di sini untuk platnya sendiri tebalnya 0,12 dikali dengan 24 dihasilkan menjadi 2,88. Selanjutnya berat pasir itu 0,01 dikali dengan 16. 16 sendiri dari hasil data itu berat jenis pasirnya 16. Hasilnya itu sama seperti tadi, 0,01 dikali dengan 16 dihasilkan 0,16. Lanjut untuk berat spesi itu ada 0,03 dengan berat jenis itu 22 dan dihasilkan 0,66. Lalu untuk berat keramik sendiri itu ada 0,01 dikali 22 dihasilkan menjadi 0,22. Untuk berat MFP itu adalah 0,25. Nah, di sini ada berat plafon ditambah penggantung itu ada 0,2. Penjumlahan dari keseluruhan itu untuk beban matinya itu adalah penjumlahan dari jumlah plat, hasil dari plat, beban pasir, spesi, keramik, MFP, dan juga beban plafonnya itu dijumlahkan semua dan hasilnya adalah 4,37. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ya. Ini untuk beban keseluruhannya. Nah, lalu untuk DL-nya sendiri itu dihasilkan keseluruhannya juga, tetapi hanya mengambil dari berat pasir sampai berat plafon atau penggantung. Nah, dilihat dari sini data tersebut dilihat dari foto ini juga ya. Nah, untuk beban hidupnya itu didapatkan 2,5. Jika kombinasinya
kombinasinya itu didapatkan menjadi 9,244 didapatkan dari 1,2 dikalikan DL ditambah 1,6 dikali beban hidupnya. Nah, dapatkan seperti ini. Jadinya 1,2 dikali dengan 4,37 tambah 1,6 dikali dengan 2,5 dihasilkan 9,244. Untuk gedung C, untuk perhitungan gedung C, FPTUP ini sesuai dengan tabel ya, kita menggunakan 2,5 kilonewton per meter persegi. Selanjutnya, untuk momen sendiri, untuk di kasus ini, nah, pada kasus ini, kasus 3, untuk plat yang A1, untuk A1 ini ada 3,6 dan 6,9. Itu panjang dan lebarnya. LX per LY, LX per LY per LX-nya itu tinggal dibagi 6,9 dibagi 3,6 didapatkan 1,9166. Nah, untuk mencari MLX yaitu tinggal dimasukkan saja sesuai dengan data yang ada. Seperti untuk MLX itu 0,01 dikali dengan data dari load yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini yang load combination-nya 9,22244. Nah, dikali juga dengan 9,24 ini dipangkatkan 2 dan dikalikan dengan 57 menghasilkan 6,828. Selanjutnya, untuk MLY-nya tersebut sama seperti yang tadi, hanya berbedanya itu perhitungannya ya. Di sini menjadi 21, MTX-nya di sini 116, dan di sini jadi 78. Lihatnya itu dari tabel di sini. Tabel di sini sudah sesuai dengan kasusnya tersendiri, seperti kasus 3 gitu. Seperti ini, kasus 3 MLX-nya itu 0,001 dan si ininya tuh di 9,24. Itu di ujung ya. Bisa dilihat. Nah, seperti itu. Lalu untuk plat selanjutnya, itu tadi kan plat A1, lanjut dengan plat A2. Plat A2-nya itu masih sama seperti yang tadi, Bikudinya 3,6 sama 6,9. Untuk hasilnya masih sama, 1,91. Karena di sini kasusnya kasus 6A, kita hanya mengganti di sininya saja. 53, 21, 110, dan 78. Pilihannya sama seperti tadi, diambil dari data beban atau momen di dalam plat persegi yang menumpu pada keempat tepinya gitu akibat beban terbagi rata. Dapatkan hasilnya seperti ini sesuai dengan perhitungan yang sudah ada atau perhitungan yang terjadi gitu. Ya. Di sini juga dari platnya itu ada plat B1 dengan kasusnya 4B, lalu ada plat B2 dengan kasus 2, lalu ada plat C1 untuk kasus 3, plat D1 kasusnya 6A, plat E1, plat E2, plat F1, plat F2, plat G1, plat H1, plat I1, plat J1, plat L1. Baik, untuk caranya masih sama seperti yang di atas ya, seperti awal. Tidak ada bedanya. Di sini juga ada referensi-referensi terkait kondisi perletakan platnya, ketentuan dasarnya juga, dan seterusnya. Dan seperti ini. Lanjut untuk desainnya. Nah ini, untuk desain sendiri, bentar.
Nah, untuk plat A1 dengan tebal platnya itu 120 seperti yang tadi sudah ada pada data, lalu lebarnya 1000, selimut betonnya itu ada 20, perkiraan arah X-nya itu ada 6, perkiraan arah Y-nya juga 6 mm, DX-nya itu diambil dari eh, DX-nya itu diambil dari ya tebal plat dikurangin dengan selimut beton dikurangin untuk setengah dikali dengan perkiraan arah. Nah, ini DX, DY-nya sama, hanya dikalinya menjadi perkiraan arah Y. Untuk FC-nya tadi sesuai dengan data 15 dan FY-nya itu ada 400. Untuk menghitung MLX, untuk MU itu sudah ada di momen. Di momen itu kita lihat dulu MLX-nya, kita pindahkan ke atas dulu. Nah, ini FLX-nya, nah ini sudah ada ya, 6,828. Nah, sesuai. MU-nya itu kita cari dengan menggunakan rumus, yaitu di IF, dengan mengklik MU ini, MU sama dengan 0, sesuai dengan rumus ya, lalu dikali dengan 1000, nih 1000-nya dibagi 1000, lalu DX-nya juga dibagi dengan 1000, dipangkatkan dengan 2, menghasilkan 725,76. Nah, seperti ini. Dicek, setelah dicek, hasilnya oke. Asnya juga sudah didapatkan. Oke, dicek juga sudah oke. Nah, untuk penghitung MLY, maaf, itu sama seperti tadi, tidak ada bedanya, hanya di sini peak to minimal karena ternyata tidak sesuai dengan, tidak diokekan atau tidak sesuai dengan kurang dari 0 gitu. Nah, tapi jika sudah dicek asnya, itu oke, jadi sudah bisa. Di sini ada referensi untuk tabel. Untuk mutunya itu ada balok, alternatif, dan pelatih juga sudah ada. Di sini juga ada. Untuk mutu betonnya tersendiri itu sudah ada pada datanya. Di sini bisa terlihat mutunya. Nah, di sini juga ada diameter batang, ada luas penampang. Ini butuh betonnya. Untuk FC-nya tadi 15 dengan 3,8. Ya, baik. Ini untuk desainnya. Dan yang terakhir itu adalah detail. Detail tersendiri tinggal memasukkan data yang ada. Untuk WU-nya itu sudah ada ya tadi nah ini di desainnya untuk WU-nya. FC-nya sudah ada 15, FV-nya 400, ini faktor reduksinya ada 0,8, B1-nya itu ada 0,85, didapatkan dari data juga, dapatkan dari IF. Ini elastisitas tulangan yang sudah ada. Ini tinggal dikali 4.700 dikali dengan akar dari 15. Lalu ini ada P max-nya, ada P minimalnya. Lebar platnya tadi sudah ada 1000, tebal platnya ada 120. Ini sesuai data. Baik, untuk tulangannya sendiri ini sesuai dengan desainnya seperti ini, 100 arah LX-nya. Ini sesuai dengan desain seperti, nah ini desain yang dipasang itu ada 100, 150, 50 kita cek ulang, 100, 150, 50, 75, 150, dan 150. Benarnya sudah benar karena semuanya sudah oke juga. Nah, di sini ada gambar penulangannya. Di sini ada gambar penulangan sesuai dengan data yang ada. Di sini telah selesai kita penulangannya untuk plat lantai 1 di gedung C. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.